pagi dan salam sejahtera Bapak dan Ibu. Mohon izin membuka masker nih karena suaranya nggak jelas nih. Bapak dan Ibu mohon izin, kami dari seksi kesehatan ibu dan anak. Pertama mungkin untuk ini adalah sesi saya Vita Bapak dan Ibu nih. Saya dari seksi kesehatan dan gizi, tetapi kami lebih di bagian kesehatan keluarga. Jadi kalau di tempat kami ada kesga, ada gizi, nih. Kami dari KIA-nya. Pada siang hari ini kami akan mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau yang ragu bidang sudah terpapar nih, sehingga mungkin nanti kita bisa diskusikan terkait dengan program ini seperti itu. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk materi ini, mohon Bapak dan Ibu ada yang tidak membawa buku KIA? Nih, siapa aja Bu? Nanti kami pinjami atau diberi ya ini ya. Mohon bantuan petugas sebelum kita membedah buku KIA, kita akan bagikan dulu pada Bapak dan Ibu yang tidak membawa pada hari ini. Hampir isoma ya. Nanti masih ada satu atau dua materi lagi ya. Satu materi lagi, sebelum saya masuk ke mungkin nanti secara spesifik apa peran KPM di dalam program ini, ya. Tetapi saya kira Bapak dan Ibu perlu memahami terlebih dahulu ini sebenarnya apa seperti itu ya. Bapak dan Ibu, judulnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui program inovasi KIA di Kabupaten Banyumas. Ya, kalau Bapak Ibu tahu bahwa kenapa kita melakukan inovasi, ya, bedanya inovasi dengan rutinitas tentunya kan berbeda nih Bu. Kalau rutinitas sudah biasa kita kerjakan gitu ya Bu ya. Kalau inovasi yang bagaimana Bu? Bu Sinten ya? Tadi saya lihat Bu Supriyatin sangat semangat pada saat senam perdana. Jadi saya usulkan ini panitia ada hadiah apa enggak ya gitu ya. Terus nanti makan siang boleh 2 piring Bu. Monggo Bu, bedanya apa Bu? Inovasi dengan rutinitas program biasa. Kalau rutinitas tadi udah biasa, kalau inovasi yang seperti apa? Yang tidak biasa. Kalau inovasi itu yang memberikan banyak pelayanan atau motivasi kepada masyarakat ataupun kepada yang membutuhkan. Kalau yang rutinitas itu biasa kami lakukan seperti halnya sehari-hari. Terima kasih. Ada di situ ada motivasi gitu Bu. Berarti kalau rutinitas nggak ada motivasi ya bola lemes gitu ya kalau rutinitas itu ya. Baik, cepat saja Bapak dan Ibu. Kenapa kita perlu kerjakan inovasi? Karena di situ perlu percepatan hasil. Kenapa perlu percepatan hasil? Karena di tahun 2021 dan 2022 kematian ibu meningkat tajam. Karena apa? Salah satunya adalah adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2021 berapa Bu? 44 kasus. Di antaranya 33 kasus adalah karena COVID-19. Ya, itu 2021. 11 kasus karena penyakit atau karena kelainan obstetrik, jadi yang berkaitan dengan kehamilan. Tapi di 2022 ini juga masih tinggi. Malahan sudah sampai 19 orang ibu yang meninggal, dan semua adalah kematian yang bisa kita cegah. Itu kesimpulannya. Jadi bukan kematian memang sudah takdir ilahi ya. Kan kadang-kadang kematian kan sudah diatur ya. Tetapi di dalam audit kronologisnya ternyata harusnya seorang ibu hamil 1, 2, 3 sampai 19 ini harusnya hidup. Kalau kita mau peduli dan mau menyempatkan pikiran, hati ya, dan juga waktu kita untuk sedikit peduli kepada mereka. 19 orang loh Bu meninggal sudah sampai hari ini ya. Dan banyak diantaranya adalah ibu-ibu yang memang kepengen punya putra. Jadi anak pertama ya, masih anak pertama 23 tahun meninggal gitu ya Bu. Ternyata karena apa Bu? Hipertensi dalam kehamilan. Betul. Nanti saya akan lihat apa kaitannya dengan stunting. Okay? Jadi Bapak dan Ibu, inovasi ini agar cepat nih biar ibunya nggak pada meninggal, okay?
agar ibunya tidak pada anemia, karena faktor risiko terbesar pada ibu hamil kalau di Banyumas ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kelompok bapak-bapak yang di belakang ada yang tahu Bapak? Ibu hamil Resti usia berapa Pak? Tuh Bapak pinter, betul. 38% adalah usia lebih dari 35 tahun atau terlalu tua untuk hamil. Pernah saya tanya, ibu kenapa sih Bu 44 tahun hamil Bu? Gitu ya. Ini masih 34 kok, nggak kelihatan 44 ya. Jawabannya, Niko suami baru Bu, gitu ya. Suami baru terus bujang gitu ya. Jadi kepengen punya putra. Salah satunya Bu, tapi banyak juga yang saya tanya lagi, ibu yang saya kenapa 42 tahun hamil? Tapi nggak kabeh. Ibu kepengen hamil 42 tahun. Oh ini pengen cowok. Oh nggak kepengen ya Bu ya? Terus kenapa Bu? Oh mboten kemaha. Jawabannya seperti itu. Jadi sering kita temukan bahwa seorang wanita usia subur, kenapa dia ngomong usia subur? Karena masih haid Pak. Jadi kalau nanti dicek ke rumah nih Pak, ibu masih haid nggak? Ya kadang-kadang haid, kadang-kadang itu masih bisa hamil Pak. Ya, jadi walaupun 48 tahun, ya, masih bisa hamil. Tetapi si ibu ini tidak menggunakan alat kontrasepsi. Darah titip ini nggak cuma Bu bidan, tetapi yang lalu di sini darah titip bahwa ini tadi. Kalau kita sudah berpikir bahwa yang harus diintervensi adalah yang hamil saja, itu sudah terlambat. Ibu maaf ya Bu, ibu nggak boleh menggunakan alat kontrasepsi. Ini yang harus kita kerjakan. Daripada ibu perutnya sudah besar, terus kita berikan intervensi. Karena apa? Ibu-ibu Resti tadi kalau hamil, apa yang terjadi? Salah satunya adalah kehamilan yang tidak berkualitas. Akan melahirkan bayi yang cenderung atau potensi risikonya besar untuk menjadi stunting. Pokok bahasan kita adalah stunting pada hari ini. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kalau mau mengeliminasi stunting, kita harus mundur dulu. Mundur kemana? Kehamilannya. Apakah berkualitas atau tidak? Kalau kehamilannya berkualitas, insya Allah anaknya akan terhindar dari stunting. Tapi ini sudah kebanjur hamil. Terus bagaimana biar yang Risti tidak hamil? Kita mundur lagi. Kita intervensi ibu-ibu yang belum hamil tetapi tidak berkepentingan hamil. Nah, ini bahasanya cukup menarik ya Pak ya. Dilarang hamil kalau tidak berkepentingan. Kayaknya Bapak di depan ini kok gimana ya? Semangat banget ya. Asik ya. Itu Pak Bupati maturnya gitu. Jangan terlalu rendel, nanti seperti terwelu kan gitu ya Bu. Kalau punya penyakit, obati dulu baru hamil. Dilarang lemu, nggak boleh Bu gemuk. Jadi kalau IMT kita di atas 24, itu berarti kita sudah obes. Ibu langsung pegang perut ya. Langsung pegang, ini ada tas pinggang ya, seperti itu. Dan juga hamil terlalu muda. Karena apa? Di Banyumas kehamilan anak remaja itu cukup tinggi. Jatilawang mana ya? Ada yang tahu? Iya. Gimana Bu? Tahu nggak angkanya kehamilan remaja? Banyak. Iya. Di bawah 20 tahun. Iya, harus lewat pengadilan. Makanya pengadilan agama itu sampai ngajakin MOU dinas kesehatan. Karena apa? Semakin banyak orang yang minta rekomendasi kawin. Bu, saya menyebut kata-kata kawin, bukan sarung. Karena nggak ada undang-undang pernikahan, adanya undang-undang perkawinan, ya. Jadi untuk layak kawin itu di atas 20 tahun. Kalau perkawinan di bawah 20 tahun, maka pengadilan harus mengajukan surat rekomendasi salah satunya kepada dinas kesehatan yang akan mengecek secara fisik, mental, psikis, ya, bahwa si anak ini layak untuk menikah. Cuma 60% yang datang minta rekomendasi adalah sudah hamil. Tuh yang kampung tuh, maka priwe ya. Nah, ini
terlanjur hamil kita treatment ya. Ibu karena ibu hamil di usia 44 tahun, jadi ibu harus 1. Rajin ANC atau periksa hamil. 2. Makan makanan yang hamil tadi itu kebanyakan tidak direncanakan. Apapun yang tidak direncanakan pasti hasilnya kurang baik. Karena kehamilan itu harus direncanakan. Saya pernah di rumah sakit Margono itu udah anak 14 tahun. Ya, 14 tahun bisa dibayangkan Bu? Seberapa Bu? Saya dulu kalau 14 tahun saya dulu baru haid, badannya berat badannya cuma 35 kilo mungkin ya. Berarti kurus banget ya. Payudara aja belum tumbuh gitu ya. Gitu ya Bu. Itu sudah hamil 9 bulan. Jadi badannya kecil tapi udah hamil. Ya. Karena panggulnya masih sempit ya Bu ya. Kan masih kecil ya. Akhirnya tidak bisa bersalin secara normal. Dilakukan tindakan operasi sesar. Ya. Apa yang terjadi setelah operasi sesar? Ya namanya anak-anak ya, setelah operasi yang kadang-kadang menangis kita nyari ibunya. Ya karena memang dia belum siap jadi seorang ibu. Gitu. Itu salah satunya. Sehingga kita intervensinya itu harus general, ya. Tidak bisa langsung memotret stuntingnya tuh karena balita yang disunting. Kita intervensi kasih makan, ya Bu, nggak bisa. Tapi kita harus memotret ke belakang. Baik. Kita namakan Denmas Slamet, yaitu nopo deteksi dini nang masyarakat Ben Slamet. Inklusif. Ibu, zaman dulu itu kayaknya ASI eksklusif itu mudah ya Bu, ngejel. Tapi kenapa sekarang itu justru anak-anak sekarang cenderung sulit untuk memberikan ASI eksklusif? Betul Bu, kita lihat ya di sekitar kita mudah sekali memberikan formula susu botol. Padahal tadi stunting selain tadi ya 6 bulan, kehamilan oke, lulus ya. Perencanaan kehamilan oke, 6 bulan lulus kehamilan, kemudian lahir, kemudian apa? Diteruskan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah 6 bulan terus apa Bu? Ya, diberikan MPASI. Boleh nggak kalau kita berikan susu formula setelah 6 bulan? Boleh Bu. Jadi jangan gini, aku nggak mau ngasih ini karena nanti takutnya anakku nggak doyan ASI. Insya Allah anak akan selalu yang terfavorit adalah ibunya, gitu ya. Dan untuk makanan pendamping ASINya ini yang kita sering salah kaprah. Betul ya Bu? Ibu hampir sama dengan sekali porsi makan ibu. Karena apa Bu? Yang terjadi di masyarakat adalah menu kita tertukar antara bayi dan balita dengan orang tua. Ibu percaya nggak Bu menu kita tertukar Bu? Berarti nanti ibu itu nggak usah makan, nggak boleh makan. Nah, Bu Supriyatin itu belum tenang kalau belum negeri bening. Ketika punya putra di bawah 5 tahun, belum ayem. Jadi pagi negan bening, nanti jam 10 pisang ambon, jam 12 sisa negan bening tadi sama gorengin tempe, jam 4 kasih gandul, makan sore apa Bu? Ayam. Kita selalu berpikir seperti itu. Padahal bayi dan balita dalam rangka mencegah stunting tadi membutuhkan asupan makanan kalori yang tinggi, ya, dengan protein dominan dan juga lemak. Jadi Bu, kalau panjenengan dahar lemak itu jadi kolesterol. Jadi harusnya tadi makan bayi, tahu bakso, mendoan ya Bu, kemudian risoles, miso yang pakai telur ya. Jadi bahkan mendoannya itu dicampur dengan telur, ya, tepungnya itu untuk balita. Terus sayur bening yang dimakan oleh bapak dan ibu. Boleh nggak dikasih sayuran buah? Boleh, tetapi untuk perkenalan, tidak dalam porsi dominan. Saya dikoreksi ya ahli gizi ya, karena saya bukan ahli gizi ya. Engkleng, opor, lodeh, gulai itu untuk siapa? Jadi itu
Ibu dahannya sayur, opornya di dahan gaji. Ya bareng-bareng namanya keluarga. Jelas ya Bu? Baik ya, kita lanjutkan untuk Denmas Slamet. Maksudnya adalah deteksi dini masyarakat Ben Slamet. Karena Bu, sehebat apapun fasilitas pelayanan kesehatan, sepintar apapun tenaga kesehatan, kalau di masyarakat tidak ada sistem deteksi dini, ini akan percuma. Ibu, ada KPM, ada Bu Bidan Desa, kita harus bersinergis. Kita punya kader jider. Saya tanya, jenengan kader jider? Iya. Jenengan KPM? Iya. Nggak diborong kabeh. Honornya double tuh, Bu. Jenengan kader posyandu? Iya. Oh ya, you are my everything lah ya. Honor. Amin. Makanya tadi terima kasih Mbak Lili sudah disampaikan ya ke Dinsos Permades bahwa sebenarnya kita ikhlas, tetapi dalam suatu sistem alangkah baiknya ada sistem reward. Mungkin tidak menilai harganya ya Bu. Berapa sih langsung kalkulator ya Bu ya akhir bulan. Gitu nggak Bu? Enggak lah insya Allah. Tetapi mungkin bentuk apresiasi. Karena kader jider tadi selain datang untuk jider-jider, siji kader, siji wong Meteng. ya Bu, saya nginceng wong meteng ya. Kader satu kader nginceng wong meteng ya. Maksimal 3 orang ya. Ini ada di dalam program Denmas Slamet. Ya, kita lanjutkan dulu. Apa itu Denmas Slamet? Yaitu deteksi dini masyarakat Ben Slamet. Karena tadi ya Bu, kita butuh panjenengan semua untuk melakukan deteksi dini, untuk tahu ini tanda bahaya atau bukan ya, untuk tahu apakah ini perlu dirujuk tidak ya, ataukah saya perlu laporkan ke kader. KPM datang ya, assalamualaikum ya, Ibu hamil ya Bu ya? Iya. Berapa bulan Bu? 9. Terus Ibu ada keluhan? Paling tidak seperti itu ya nanya. Mana keluhan buatan? Niki kok kula puyeng sangat ya. Lah puyeng mikir cicilan apa gitu. Malah gitu. Puyengnya gimana Bu? Karena Ibu sudah tahu ini ya. Puyengnya gimana? Oh, di depan nih loh, di batuk. Waduh, ini kayak yang kemarin aku baca di buku ya, di halaman 8 itu ada tanda bahaya. Salah satunya adalah nyeri kepala hebat. Terus apa lagi Bu? Kula burung ini pandangannya. Ini tambah lagi ya. Burung pandangan kabur ya. Jangan-jangan ini Bu menderita namanya keracunan kehamilan atau preeklamsi. Preeklamsi, aduh teman-teman ya. Gak usah pakai itu deh Bu. Preeklamsi atau PE ya, atau keracunan kehamilan. Karena Ibu sudah tahu, wah aku harus telepon Bu Bidan Desa nih ya untuk memberitahu bahwa bidannya ibu hamil ini ada tanda dan seperti ini. Jangan sampai ya sudah ngeluh pusing, pandangan kabur, nyeri perut ya Bu, nyeri ulu hati sini dibiarkan. Di sana kalau anu kunjungannya cepatan mawon ya, jenengan langsung mawon dari kesuami ya. Terus malah terjadi namanya karena tadi tidak diatasi ya, barangkali terjadi gejala ikutan yang disebut dengan kejang. Karena masyarakat nggak ngerti bahwa kejang ini adalah tanda bahaya, kayak senyum-senyum itu tempatku kemarin kayak gitu ya. Akhirnya yang diundang siapa? Dukun sembur Pak, Bu. Sanes dukun, sanes Bu Bidan Desa. Betul ini. Akhirnya apa? Keterlambatan. Kenapa? Dokternya udah pintar banget loh ini di Margono. Dia bisa mengatasi kalau memang apa? Rujukan yang tepat. Yang harusnya langsung dirujuk kalau Bu Bidan Desa ya, dia harus disembur-sembur dulu 7 mantra. Akhirnya apa? Terlambatlah datang ke rumah sakit Margono. Sudah tidak ada. Di jalan sudah meninggal. Ini ilustrasi kasus kenapa kita perlu deteksi ini. Okay? Kemudian Bapak dan Ibu nih alhamdulillah ini dapat piagam penghargaan sebagai 7 top inovasi. Jadi karena dianggap ini penting untuk dikerjakan, maka diangkat sebagai 7 top inovasi Kabupaten Banyumas. Mohon doanya tahun ini kita insya Allah sudah 40
puskesmas, tetapi memang pelaksanaannya masih belum optimal. Ke depan kita akan melakukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih optimal. Nah ini Bapak dan Ibu, setelah nanti kondur dari sini, kalau ditanya, kalau Pak Camat tanya, jangan mau apa? Sebenarnya Pak Camat sudah kami undang, aku tes belajar tentang Denmas Selamat. Apa saja kegiatannya? Yang pertama adalah kewas. Sedina selembar ya Bapak Ibu, sana sedina sewengi. Jadi insya Allah ini mudah. Kenapa Bu? Karena biasa kita WA itu 1 jam aja masih musuh, betul nggak Bu? Kalau suruh membaca buku masyarakat Indonesia itu kebetulan sulit karena minat bacanya masih rendah. Bahkan ibu hamil ini nggak tahu bahwa ini ternyata harus dibaca. Itu berisi informasi yang sangat penting dari mulai kehamilan sampai nanti putranya berusia 5 tahun. Termasuk nanti Mbak Siti akan memberitahu Bapak dan Ibu bagaimana melihat anak ini ada kecenderungan untuk stunting atau gagal tumbuh atau memang dan lain sebagainya. Ada di dalam buku ini. Buku ini kalau beli berapa Pak? 53.000. Mau Bu suruh beli? Mau, kan rokoknya 2 Bu. 2 bungkus. Rokoknya 2 bungkus Bu. Rokoknya 2 bungkus. Sebungkus berapa Pak harganya? Gak tahu saya Bu. 20.000. Nah, makanya kadang-kadang nggak bisa makan tapi bisa beli rokok ya. MA 26. Oh Ibu tahu ini Pak belum Ya. Kemarin kasih ke orang. 26.000 itu mahal loh ya Bu ya. Bisa dapat sate ayam itu masih lebih ya. 10 tusuk ya itu. Daripada itu untuk makan istrinya yang lagi hamil ya, itu lebih bermanfaat. Buku ini kalau beli itu 53.000. Tetapi didroping oleh pemerintah untuk diberikan kepada ibu hamil agar mau baca dan memahami sedina selembar. Agar apa? Paling tidak dia bisa tahu status kesehatannya. Paling tidak dia bisa membuat dirinya selamat. Paling tidak suami yang membacanya, keluarga yang membacanya bisa membuat biungnya yang ada di rumah itu selamat. Karena apa Bu? Karena ketidaktahuan seringkali menimbulkan kematian. Ada banyak kematian yang timbul karena apa Bu? Enggak tahu. Tidak tahu dan tidak mau baca. Tahun 2018 saya dikirim ke Jepang untuk belajar apa Bu? Jauh-jauh ke sana, naik pesawat 9 jam. Ternyata belajar buku KIA di sana. Bapak Ibu masih ingat orang Jepang dulu kecil-kecil ya Bu ya? Zamannya dulu penjajah itu kan pendek-pendek ya. Iya. Jepang loh Bu, Romusa ya. Tapi sekarang nggak ada anak pendek di sana. Karena apa? Di sana masyarakatnya patuh dari mulai hamil sampai bersalin sampai putranya 5 tahun. Mereka sangat memperhatikan faktor gizinya. Bapak dan Ibu yang rawuh di sini, adakah yang merasa bukan stunting ya? Karena sudah rawuh di sini itu pasti kecerdasannya di atas rata-rata lah ya. Kalau stunting itu pasti relevansinya ada dengan kecerdasan. Jadi jangan dianggap itu bejat itu stunting ya gitu ya. Karena stunting itu ya orang pendek belum tentu stunting gitu. Tapi di sini kaitannya nanti ada dengan faktor kecerdasan. Ada Bapak dan Ibu yang merasa tidak tinggi. Kalau saya ngomong pendek gitu kurang enak ya. Bapak dan Ibu yang merasa tidak tinggi, gak usah tunjuk jari ya. Merasa saja, cukup merasa. Jangan pernah menyalahkan orang tua karena Anda lahir tidak tinggi. Lalunya Bapak Ibu lebih pendek, dia jelas anaknya pendek, itu salah besar. Karena apa? Stunting dominan itu dipengaruhi oleh pola asuh, bukan keturunan. Walaupun faktor keturunan memiliki prosentase untuk menyumbang terjadinya stunting, tetapi itu sangat kecil peluangnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekarang tidak tinggi, kepengen putranya 180, caranya gimana?
bulan sehat, 6 bulan nyususi kenceng ya, ASI eksklusif, terus diwehi maem sing nyamleng ya sampai usia balita ini ya, atau golden age itu sampai dengan 2 tahun ya. Ini aja Bu intervensinya ya. Salah satunya dengan menggunakan buku KIA. Karena dalam buku KIA ini selain faktor kesehatan ibu, bisa melihat atau mempelajari tentang kesehatan anak. Jadi intinya, karena yang lalu di sini adalah KPM, saya derek titik untuk menviralkan apa Bapak dan Ibu? Menviralkan kampanye maca sedina selembar, biungnya selamat, anak waras. Jadi kontur dari sini kalau ketemu ibu hamil, ketemu keluarga yang istrinya hamil, tolong diingatkan. Nggih. Anu bojone wis maca buku ya burung. Karena apa? Kita selama ini tidak diinformasikan atau informasi masih kurang terkait bagaimana fungsi dari buku KIA. Rajinnya apa Bu? Cuma di bawah. Betul Bu? Ibu lagi hamil? Iya. Mau kemana? Mau periksa, ini jadi bawa buku jambon. Terus kalau di rumah gimana? Ya bukunya saya simpan, saya masukin lemari, saya kunci. Ya. Nanti kalau mau periksa lagi baru saya ambil. Tapi kuncinya hilang, harus tambah ya Bu ya. Atau malah kehujanan dan sebagainya. Ya. Karena yang ini harus dibaca oleh siapa? 1 ibu hamil, 2 bapak hamil. Ya Bu, maksudnya adalah bapak yang hamil. Ketiga adalah keluarga yang ada dalam satu rumah. Keempat adalah bukader termasuk KPM yang rawuh pada hari ini nanti harus mengerti isinya dan memahami. Karena apa? Tadi Bu, 19 ibu meninggal dan semuanya meninggal akibat kejadian yang bisa dicegah. Wah, dan seandainya ya kita tahu bahwa ibu yang kejang itu harus dipanggilkan Bu Bidan, bukan dukun. Insya Allah ibu ketika dirujuk ke Margono masih selamat, masih nyanding bayinya. Daripada apa? Ibu dan bayi meninggal dalam satu paket. Kalau zaman dulu itu jadi kuntilanak ya Bu. Kasih deh Bu, sampai Margono sudah tidak bernyawa. Coba bayinya masih dalam perut. Satu kematian ibu itu menggores luka yang dalam. Siapa yang paling sedih untuk satu kematian ibu itu? Saya kalau ngomong ini selalu merinding. Karena saya sejak 2019 tugas saya adalah mencatat semua kematian ibu di Kabupaten Banyumas. 2019 ini 2022. Hampir 13 tahun saya menulis dan mempelajari setiap kasus yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan hampir semuanya itu bisa dicegah dengan apa? Pikiran kita, dengan hati kita, dengan tangan kita. Tidak butuh uang Kak, Bu. Kira-kira kalau pulang dari sini ibu membaca ini butuh uang nggak Bu? Wah, ini harus butuh biaya nih. Beli kopi 1 pak. Karena saya harus mempelajari ini. Nggak perlu ya Bu ya. Sambil ngopi Bu. Tapi karena saya mau peduli, saya mau belajar, dan setelah ini KPM koordinasi dengan bidan desa, koordinasi dengan kader-kader lain. Ayo kita sukseskan gerakan membaca dan memahami buku KIA. Simple. Barangnya sudah ada. Kurang Bu, minta ke dinas kesehatan. Kita mau cetak, kita tunggu droppingan dari kementerian. Oke? Karena apa Bu? Seringkali kita itu merencanakan kegiatan itu. Jadi kalau ada uangnya, kalau ada anggaran, kalau nggak ada anggaran, ya duduk saja, duduk manis ya Bu, ngisi TTS gitu. Enggak ya Bu? Berdayakan di depan kita. Apa yang bisa kita kerjakan tanpa uang, tanpa anggaran? Salah satunya tadi Bu, di setiap pertemuan ya jangan sampai ketinggalan buku jambonnya. Ya, viralkan. Ayo baca di PKK ya Bu. Saya mau ulas tentang tanda bahaya kehamilan karena kemarin di desa saya, di desa kita sudah kecolongan, ibu hamilnya kejang, malah si Dundang adalah dukun sembur. Ya, itu salah satunya. Mari kita bangkit bersama. Karena apa? Bu Bidan, ya, Bu Bidan yang rawuh di sini atau Pak Dokter atau Bu Bidan desa itu nggak ada apa-apanya Bu kalau tidak dibantu oleh panjenengan. Ya, apalagi nanti KPM turun ke rumah, ya. KPM
KPM menjelma menjadi hitam, berubah lagi jadi KPM. Ya. Gak perlu ganti baju kan Bu? Atau perlu foto? Ya, ganti baju. Habis itu set B, ya ganti baju lagi. Habis itu pada posyandu. Jadi ibu sebenarnya kalau seperti itu butuh manajer. Gajinya lah cukup Butuh manajer ya. Habis ini saya ngapain ya. Gitu. Padahal bapaknya yang di rumah belum dahar siang. Itu nggak Bu? Boten ya, pasti juga di rumah sudah disiapkan dulu baru berkarir ya Bu. Berkarir di masa jangan sampai buku jamuan ini tidak dibaca. Jangan sampai tidak dimengerti. Agar apa? Biungnya selamat, anaknya waras. Tadi kok nggak dijawab ya Bu? Kalau satu kematian ibu yang paling berduka itu siapa? Bapak, sinten Pak? Keluarga, lebih spesifik Pak? Suami Pak? Masa Pak? Nanti 40 hari udah nikah lagi boleh. Bayi yang dilahirkan saat itu seharusnya dia merasakan dekapan seorang ibu. Gitu Bu. Tetapi apa? Karena ibunya meninggal, siapa yang akan memelukmu? Siapa yang akan memberikan ASI selama 2 tahun? Ya, saya selalu merinding. Karena apa Bu? Kasihan banget ya. Ya Allah, sia-sia banget meninggal. Padahal seorang wanita yang sedang dalam masa kehamilan, persalinan dan nifas itu harus diberikan apa Bu? Kemuliaan. Betul nggak Bu? Tapi pulang dari sana jangan minta hamil lagi ya. Saya punya teman yang di Dinas Kesehatan. Jujur Bu, ini dari fakta ya. Saya mau hamil lagi lah Mbak. Loh, anakmu umur berapa? 1,5 tahun. Kenapa? Karena aku cuma dieman ketika hamil. Betul Bu. Ya, aku tuh diemannya cuma hamil, jadi aku mau hamil lagi aja. Ya jangan nanti anakmu nunggu 2 tahun baru hamil lagi. Ini berarti kalau nggak hamil, bapaknya kurang eman atau eman sedikit. Gitu. Ya, gitu ya Pak. Boten Pak. Boten. Kalau nggak hamil masih dipijitin nggak Pak? Itu apalagi ketika hamil. Ya. Jadi harus kita muliakan. Jangan sampai sedang menjalankan tugas kehamilan, itu tugas mulia ya Bu. Ya, itu apa? Karena kita nggak peduli, karena masyarakat nggak peduli, karena nakesnya kurang care, akhirnya dia harus meregang nyawa. Jangan gini, Ibu setuju nggak? Kalau melahirkan, meninggal pada saat melahirkan itu adalah apa Bu? Jihad. Terus masuk surga ya Bu? Yang masih muda mana ya? Kelihatan ya? Yang masih muda. Minta jalan lain lagi Pak, nggak mau lagi. Banyak ya. Salah satunya adalah dengan menjaga kehamilan itu juga jalan masuk surga. Karena anak-anak yang kita lahirkan itu nantinya akan menjadi generasi yang kuat, yang sehat. Ini melalui kampanye Majapahit. Jadi saya titip untuk semua KPM, terutama ya, karena kemudian itu sudah sampai bosan sama. Aduh, kita ngomong ini lagi, slide-nya sampai apal ya, Bu Eko ya, bolak-balik gitu ya. Tapi di sini mumpung KPM dari Dinsos, dari Bapeda, mari kita viralkan. Jangan cuma viralkan foto selfie, ya Bu. Ibu Supiati kan cantik ya tadi ya, senamnya juga iya ya, lincah banget ya Bu ya. Sekarang Bu Supiati selfie-nya sambil pegang buku KI, ya Bu, cekrek ya, senyumnya kurang miring 30 derajat, cekrek lagi, ya, dibuat status, ajak lalen, ya, maca buka ya, sedina selembar, ben biungnya selamat, selain selamat anaknya waras, kepriwe anak waras, naik ibunya harus selamat, kenapa? Dia harus minum susu botol, ya. Bapaknya belum pinter bikin susu botol, anaknya wis nangis boy, ya, gitu ya. So ini balada seorang bapak yang tinggal ibu ya, meninggal ya. Saya pernah lihat sendiri di depan aku ini. Anaknya udah nangis terus, bapaknya masih sibuk dengan susu botol ya, karena sibuk dan karena panik kepanasan, ya. Diberikan tambah nangis, ya. Ini Bu, jadi tidak ada pengasuhan yang terbaik, yaitu pengasuhan dari seorang ibu, ya. Kalau bapak ya bersedia Pak ya, tapi for a while ya. Setelah itu
Ya, duren nih duren ya. Udah keren ya. Menikah lagi. Gitu ya Pak mungkin ya. Jadi marilah Bapak dan Ibu kita viralkan agar apa? Dengan action sederhana seperti ini kita diselamatkan loh. Dan ini luar biasa. Pahalanya luar biasa Bu. Tidak ternilai. Karena amal yang bermanfaat itu adalah tadi yang terus menerus pahalanya akan mengalir. Mungkin tidak pada diri kita Bu. Lah yang mau gue baik ya. Ya Pak ya, duit baik sih kepriwe. Mungkin tidak saat ini, tetapi nanti akan dinikmati oleh anak-anak kita. Ya, oleh cucu kita diberikan kemudahan, kesehatan dan sebagainya. Karena semua rezeki tidak melulu berupa. Tapi kenapa Anda kalau foto selalu gini? Artinya apa Bu? Cuan. Oh sarang ya. Bukan cuan ya. Uang memang penting tetapi bukan utama. Ini direct titip. Siap KPM? Mas. Tadi belum ya? Belum ya? Coba salam gemas dulu. Pernah kenalan Bu? Salam gemas. Bugar produktif. Cegah stunting itu penting. Tos TB. Temukan, obati sampai sembuh. Biungnya selamat, anaknya waras. Terakhir, ngisi sembarangan. Ini Bu, ya, ngisi tutupan, ngisi sembarangan. Karena kaitannya untuk stunting ini juga dengan sanitasi. Balita saya selalu diberikan ikan loh Bu. Dia setiap hari. Kok kenapa cebol baik? Protes si ibu ini. Ternyata apa? Salah satunya adalah diberikan ikan gurame yang diambil dari kolam yang diberi makan kotoran manusia. Dari sampai mana ya? Sini ganggu aja. Ya, jadi seperti itu. Yang makanan yang harus lebih asin, tidak boleh tidak enak. Ya, sudah nggak enak. Bahkan ada yang ibu modern nih, termasuk kakak saya. Kakak saya itu modern dan dia bukan orang yang tidak well educated. Jadi berpendidikan tinggi, tapi kadang-kadang ketinggian itu nggak mau menerima yang kayak gini. Apa ini? Buku apa? Dari puskesmas? Oh tidak, kalau saya adalah langganannya adalah SPOG dan juga SPA ya. Kalau ke puskesmas ya, aduh maaf ya, kayaknya enggak deh. Contoh, dia lihatnya menu di internet ya, non gula garam. Jadi bayi itu dikasihnya apa Bu? Ngasrep. Ini bayi apa pengantin? Agar pengantin sih ngasrep ke dia itu ya Bu. Akhirnya apa Bu? Pengalaman makan itu menjadi hal yang tidak menyenangkan. Karena ASI aja manis atau asin Bu? Asin manis? Bapak udah pernah nyicipin ASI Pak? Asin manis? Manis ya? Manis ya? ASI aja manis. Kok diberi makan yang tidak enak? Akhirnya apa Bu? Kenapa tidak menyenangkan? Karena kalau nggak habis ibunya marah. Betul nggak? Ibunya stres, jadi marah-marah. Akhirnya dia merasa, ini makan aku kenapa ya setelah aku nggak nyusu, aku suruh makan, tapi pengalamanku tuh nggak menyenangkan. Akhirnya termindset dia, aku benci makan. Ya, aku pilih-pilih makan karena aku nggak suka makanan tuh kayak gitu. Ini yang mindset harus kita rubah. Kenapa makanan tuh harus enak? Dan semuanya bisa kita pelajari di buku KIA. Salah satu